golongan barang yang menjadi unggulan ekspor DIY seperti pakaian bukan rajutan, perabotan rumah dan penerangan, barang-barang dari kulit, barang-barang rajutan. Ini masih menjadi komoditas atau golongan barang unggulan yang merupakan hasil dari sektor industri. Perkembangan ekspor impor dan neraca perdagangan DIY bisa dilihat bahwa pada tahun 2025 tercatat mencapai 133,10 juta US dollar, surplus sebesar 91,34 juta US dollar pada triwulan 2 2025, tumbuh 2,34% dari triwulan sebelumnya atau secara Q2Q, dan mampu tumbuh 13,19% dari periode yang sama tahun yang lalu atau pertumbuhan secara year on year. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kami sampaikan ekonomi DIY semester 1 2025. Dari perhitungan kami, DIY perekonomiannya mampu tumbuh 3,30% untuk semester 1. Secara year on year, perekonomian DIY mampu tumbuh sebesar 5,49%. Dan secara Q2Q tumbuh 1,20%. Besaran PDRB pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku mencapai 51,76 triliun. Atas dasar harga konstan tercatat sebesar 32,64 itu cukup besar. Sebenarnya kan konstruksi itu di swasta juga ada, masyarakat juga ada kan, bangun rumah macam-macam. Tapi kan nilainya nggak sebesar PSN itu, sehingga besaran konstruksi itu memang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2025, di semester 1, di semester 2, karena memang semester triwulan 1, triwulan 2, karena memang sampai dengan hari ini kan belum selesai. Berarti masa akan berdampak sampai triwulan selanjutnya itu karena proyek masih berjalan gitu? Iya, sampai dengan pengerjaan itu selesai pasti akan punya dampak, tapi besarnya belum tentu sama dengan triwulan ini, tergantung berapa produksinya yang dikerjakan gitu kan, nilainya itu nanti akan bergantung terhadap nilai pertumbuhannya gitu. Berarti untuk yang konstruksi itu juga penopang utamanya dari PSN juga untuk konstruksi. Iya. Gitu. Iya. Kalau untuk yang pertambangan Bu, tadi saya lihat juga pertumbuhannya cukup besar. Secara year on year. Yang pertama adalah industri pengolahan. Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri, di mana ada libur Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, liburan sekolah, serta banyaknya libur cuti bersama selama bulan Juni 2025, mendorong peningkatan permintaan terhadap produk industri makanan dan minuman, seiring adanya peningkatan jumlah wisatawan. Selain itu, terjadi peningkatan jasa pengolahan daging kurban pada Idul Adha 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Juga ada ekspor beberapa hasil industri pengolahan yang mengalami peningkatan, antara lain produk minuman, pakaian jadi bukan rajutan, barang-barang dari kulit, barang rajutan, kertas karton, dan perabot rumah tangga. Hal-hal ini yang menyebabkan sektor industri ini pada triwulan 2 2025 secara year on year mampu tumbuh sebesar 5,25%. Angka ini lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan triwulan 2 2024 yang hanya tumbuh 2,14%,
maupun pada tahun 2023 yang tumbuh 3,86%. Sektor berikutnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh positif juga pada triwulan 2 2025 ini sebesar 7,17%, di mana ini antara lain akibat libur nasional dan cuti bersama serta liburan sekolah menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan penyediaan makan dan minum seiring kenaikan kunjungan wisatawan ke DIY serta masyarakat yang menikmati liburan bersama keluarga. Beberapa kegiatan atraksi dan event banyak diselenggarakan di DIY selama April sampai dengan Juni 2025 yang menarik kunjungan wisatawan. Di antaranya kegiatan Art Job 2025, Mandiri Jogja Marathon, Jogja Night Run Festival, kemudian Alternate Auction Fest, dan berbagai pertunjukan budaya. Ada yang di Museum Sono Budoyo, juga kegiatan dan selain. Pembangunan sistem penyediaan air minum Kami Coro tahap 2 meliputi pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah tangga masyarakat Kulon Progo. Komponen berikutnya adalah konsumsi pemerintah. Ini juga tumbuh melambat namun masih positif, di mana terjadi perbedaan waktu pencairan gaji ke-14 atau THR untuk ASN, TNI, Polri maupun pensiunan. Pada tahun lalu, tahun 2024, pembayaran gaji ke-14 sebagian jatuh pada triwulan 2, sedangkan pada tahun 2025 seluruh gaji ke-14 dibayarkan pada triwulan 1. Efisiensi anggaran baik di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah ini cukup berpengaruh terhadap belanja barang dan jasa. Kemudian adanya social transfer MPG pada triwulan 1 2025 mencapai 12,67 miliar rupiah. Kemudian pada triwulan 2 2025 meningkat mencapai 80,29 miliar rupiah atau mengalami kenaikan 533%. Untuk sumber pertumbuhan ekonomi DIY triwulan 2 2025 menurut pengeluaran secara year on year, pada triwulan 2 2025 secara year on year, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yaitu 2,40%. Diikuti komponen PMTB yang tumbuh atau memberikan sumber pertumbuhan 2,21%, kemudian konsumsi pemerintah 0,23%.